Kali ini saya berada di Kebun Raya Bogor. Wisata alam yang memiliki muatan ilmu pengetahuan. Ini adalah pintu 1. Untuk pejalan kaki masuk lewat gerbang kanan dan untuk kendaraan lewat gerbang sebelah kiri. Pendirian Kebun Raya Bogor oleh ahli botani Jerman C.G.K. Reyward pada tanggal 18 Mei tahun 1817. Ini adalah Tugu Raffles. Bangunan unik bernilai sejarah ini didirikan oleh Sir Thomas Stamford Raffles, seorang letnan gubernur Inggris di Pulau Jawa, tahun 1811 sampai tahun 1816, sebagai kenangan kepada istrinya. Olivia Mariamne Raffles meninggal pada tahun 1814, pada usia 43 tahun karena malaria. Sebagai istri gubernur, Olivia Mariamne memperkenalkan reformasi sosial di kalangan masyarakat Jawa. Sebaik kata-kata puitis dalam bahasa Inggris klasik yang ditemukan di tugu ini adalah tulisan Olivia Mariamne sendiri. Ini adalah patung sapi. Patung ini asalnya dari kota Batu, Ciapus, Bogor. Dipindahkan oleh C.G.C. Reyward. Ia adalah orang yang membangun Kebun Raya Bogor pada tahun 1817. Sekarang saya menuju Taman Akuatik. Taman Akuatik adalah sebuah lembah indah yang menampilkan keajaiban dunia akuatik, menawarkan pengalaman menyegarkan bagi setiap pengunjung. Keberadaan Taman Akuatik di Kebun Raya Bogor bukan hanya menghadirkan estetika, tetapi juga memberikan berbagai manfaat. Taman ini menjadi sarana edukasi bagi pengunjung untuk mengenal ragam hayati air tawar dan ekosistemnya. Di sini pengunjung dapat mempelajari tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem air dan peran pentingnya dalam keseimbangan alam. Taman Akuatik adalah sebuah taman yang berisi air dengan berbagai jenis tumbuhan air. Taman Akuatik memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya, seperti meningkatkan keanekaragaman hayati dengan memberikan tempat hidup bagi tumbuhan dan ikan, serta membantu menyeimbangkan kadar air dan menjaga kualitas air di lingkungan sekitarnya. Taman Akuatik Kebun Raya Bogor dihuni berbagai macam burung. Burung yang menarik dijumpai di area ini adalah Kareopat, Amaurornis Phoenicurus, dan Raja Udang Meninting, Alcedo Meninting. Di mana burung ini merupakan burung yang senang memangsa ikan di kolam. Burung-burung pemakan ikan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem air, dengan membantu mengontrol populasi ikan dan mencegah terjadinya kelangkaan ikan. Terdapat pula aquascape atau taman air buatan yang menampilkan keindahan bawah air dengan dekorasi yang indah. Aquascape ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung, terutama bagi para pencinta ikan hias dan tumbuhan air. Untuk mengapresiasi keindahan taman akuatik, pengunjung dapat berjalan menyusuri jalur setapak yang melingkari kolam-kolam air, dan menikmati pemandangan alam yang memanjakan mata. Terdapat pula gazebo dan area istirahat yang nyaman bagi pengunjung untuk menikmati ketenangan dan kesejukan suasana taman. Taman Akuatik Kebun Raya Bogor adalah tempat yang tepat untuk belajar, bersantai dan menikmati keindahan alam. Dengan berbagai manfaat dan daya tariknya, taman ini menjadi tempat wisata yang wajib dikunjungi bagi semua kalangan. Kebun Raya Bogor beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 13, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Kebun Raya Bogor merupakan kebun botani yang terletak di Kota Bogor, Indonesia. Memiliki luas 87 hektar dan lebih dari 15.000 jenis koleksi tumbuhan, Kebun Raya Bogor menjadi tempat yang menarik untuk belajar mengenai tumbuhan, konservasi, serta wisata di alam terbuka.
Kebun Raya Bogor berkembang pesat di bawah kepemimpinan berbagai ahli botani terkenal, termasuk Johannes Elias Theismann, Rudolf Hermann Christian Karel Schäfer dan Melchior Trep. Sejak didirikan Kebun Raya Bogor berfungsi sebagai pusat penelitian utama pertanian dan hortikultura, merupakan kebun raya tertua di Asia Tenggara. Saat ini Kebun Raya Bogor ramai dikunjungi sebagai tempat wisata, terutama hari Sabtu dan Minggu serta hari libur. Di sekitar Kebun Raya Bogor tersebar pusat-pusat keilmuan yaitu Herbarium Bogoriens, Museum Zoologi Bogor. Kawasan yang kini menjadi Kebun Raya Bogor awalnya merupakan bagian dari Samida, atau hutan buatan yang kira-kira didirikan di masa Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Tahun 1474 sampai tahun 1513 yang memerintah Kerajaan Sunda, sebagaimana tertulis dalam Prasasti Batu Tulis. Hutan ini dibuat untuk melindungi bibit pohon langka. Hutan ini terbengkalai setelah Kerajaan Sunda runtuh pada abad ke-16. Pada tahun 1744 perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC mendirikan sebuah taman dan wastu di lokasi kebun raya yang sekarang ada di Buitenzorg dan sekarang dikenal sebagai Bogor. Setelah Britania Raya menginvasi Jawa pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai letnan gubernur pulau itu, dan dia mengambil istana Buitenzorg sebagai kediamannya. Raffles memiliki minat besar dalam botani, tertarik mengembangkan halaman istana Bogor menjadi sebuah kebun yang cantik. Dengan bantuan para ahli botani, Weekend yang ikut membangun Kew Garden di London, Raffles menyulap halaman istana menjadi taman bergaya Inggris klasik. Inilah awal mula Kebun Raya Bogor dalam bentuknya sekarang. Setelah perjanjian Inggris-Belanda berlaku pada tahun 1814, Belanda mengirimkan kapal berisi para pejabat untuk mengambil alih kembali Hindia Belanda. Di antara mereka adalah ahli botani Belanda kelahiran Prusia, Caspar Georg Karl Reinward, yang diangkat sebagai kepala pertanian, seni, dan sains di tanah koloni. Reinward tertarik menyelidiki berbagai tanaman yang digunakan untuk pengobatan. Reinward juga menjadi perintis di bidang pembuatan herbarium. Ia kemudian dikenal sebagai seorang pendiri Herbarium Bogoriens. Setahun kemudian ia mengusulkan sebuah pendirian kebun raya, suatu langkah yang didukung oleh Gubernur Jenderal GAGPH van der Capellen. Kebun raya itu secara resmi didirikan pada tanggal 18 Mei tahun 1817 di samping tanah istana melalui kerjasama dengan dua ahli botani, William Kent dari Belanda dan James Hooper dari Kew. Kebun tersebut didirikan sebagai Eslandsplantentuin te Buitenzorg atau Kebun Raya di Buitenzorg. Dia menjadi direktur utama selama 5 tahun dan mengumpulkan tanaman dan benih-benih yang memiliki potensi ekonomi dari seluruh Nusantara untuk dibudidayakan. Sebagian besar pekerjaan taksonominya dikatalogkan oleh pendahulunya Carl Ludwig Blume pada tahun 1823, yang mencatat 914 tumbuhan di kebun raya ini. Sekitar 47 hektar tanah di sekitar Istana Bogor dan bekas Samida dijadikan lahan pertama untuk kebun botani. Reinward menjadi pengarah pertamanya dari tahun 1817 sampai tahun 1822. Kesempatan ini digunakannya untuk mengumpulkan tanaman dan benih dari bagian lain Nusantara. Dengan segera Bogor menjadi pusat pengembangan pertanian dan hortikultura di Indonesia. Pada masa itu diperkirakan sekitar 900 tanaman hidup ditanam di kebun ini. Pada tahun 1822, Reinward kembali ke Belanda dan digantikan oleh Dr. Carl Ludwig Blume yang melakukan inventarisasi tanaman koleksi yang tumbuh di kebun.
Ia juga menyusun katalog kebun yang pertama berhasil dicatat sebanyak 912 jenis atau spesies tanaman, serta menjadikan kebun raya sebagai markas Komisi Ilmu Alam. Pelaksanaan pembangunan kebun ini pernah terhenti karena kekurangan dana, tetapi kemudian dirintis lagi oleh Johannes Elias Theismann tahun 1831. Ia seorang ahli kebun istana Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Dimulai di periode ini, kebun raya berada di pengawasan staf Gubernur Jenderal. Dengan dibantu oleh Justus Karl Haskell, ia melakukan pengaturan penanaman tanaman koleksi dengan mengelompokkan menurut suku atau familia. Theismann kemudian digantikan oleh Dr. Rudolf Hermann Christian Karel Schäfer pada tahun 1867 menjadi direktur, dan dilanjutkan kemudian oleh Profesor Dr. Melchior Trepp. Pendirian Kebun Raya Bogor bisa dikatakan mengawali perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dari sini lahir beberapa institusi ilmu pengetahuan lain, seperti Bibliotheca Bogoriensis 1842, Herbarium Bogoriens 1844, Kebun Raya Cibodas 1860, Laboratorium Trepp 1884, Museum dan Laboratorium Zoologi 1894. Pada tanggal 30 Mei tahun 1868, Kebun Raya Bogor secara resmi terpisah pengurusannya dengan halaman Istana Bogor. Pada mulanya kebun ini hanya akan digunakan sebagai kebun percobaan bagi tanaman perkebunan yang akan diperkenalkan ke Hindia Belanda, kini Indonesia. Namun pada perkembangannya juga digunakan sebagai wadah penelitian ilmuwan pada zaman itu, tahun 1880 sampai tahun 1905. Kebun Raya Bogor selalu mengalami perkembangan yang berarti di bawah kepemimpinan Dr. Karl Ludwig Blume, 1822, J.E. Theismann, dan Dr. Haskell pada zaman Gubernur Jenderal van den Bos. J.E. Theismann dan Simon Binnendijk, Dr. R.H.C. Schäfer, 1867, Profesor Dr. Melchior Trepp, 1881, Dr. Jacob Christian Koningsberger, 1904, Van den Hornet, 1904, dan Profesor Insinyur Kustono Setijowirjo, 1949, yang merupakan orang Indonesia pertama yang menjabat suatu pimpinan lembaga penelitian yang bertaraf internasional. Pada saat kepemimpinan tokoh-tokoh itu telah dilakukan kegiatan pembuatan katalog mengenai Kebun Raya Bogor, pencatatan lengkap tentang koleksi tumbuh-tumbuhan Cryptogame, 25 spesies Gymnospermae, 51 spesies Monocotyledonae dan 2.200 spesies Dicotyledonae, usaha pengenalan tanaman ekonomi penting di Indonesia, pengumpulan tanam-tanaman yang berguna bagi Indonesia, 43 jenis, diantaranya vanili, kelapa sawit, kina, getah perca, tebu, ubi kayu, jagung dari Amerika, kayu besi dari Palembang dan Kalimantan, dan mengembangkan kelembagaan internal. Inilah sekilas tentang Kebun Raya Bogor. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan tunggu video-video saya selanjutnya. Thank you for watching this video until it is finished.